saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat. Kebetulan kemarin Bu Ade Isania, rekan saya, itu menghubungi saya dengan berniat atau memiliki tujuan untuk mengkonsultasikan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Pada kesempatan praktek coaching yang akan saya lakukan dengan rekan kerja saya tersebut, saya akan menerapkan teknik Tirta, di mana T itu adalah tujuan, kemudian I adalah identifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab dalam bentuk membuat sebuah komitmen. Bagaimana saya melakukan praktek coaching terhadap rekan kerja saya Ibu Ade Isania, itu bisa disaksikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Bu Ade, silakan Bu Ade. Ya Bu, pusing ini Bu. Ini kenapa? Bu curhat ada sih Bu. Ya boleh dong, mau curhat. Kenapa? Ada yang ganggu pikiran? Iya nih Bu. Habisnya ini ada masalah sedikit Bu dengan siswa. Oh iya. Coba, mumpung saya ada waktu nih, ada senggang ya kita bisa lah pakai waktu ini buat kita cerita. Tapi kalau boleh tahu tujuan Ibu mau ngobrol, diskusi sama saya itu apa tuh kira-kira? Gini Bu, gimana ya supaya anak-anak ini mau ngerjain tugas ya Bu ya, supaya ada nilainya. Kan kita sudah ujian, terus sudah disuruh ngumpulin tugas. Ini masih banyak yang belum ngumpulin tugas. Oh, jadi anak-anak banyak yang nggak ngerjakan tugas ya? Iya, memang kemarin Bu Yeti, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, sudah memberikan pengumuman ya. Jadi nilai harus segera dikumpulkan, tapi nilai masih banyak yang kosong ya Bu ya? Masih banyak, padahal bingung nih, bukan lihat di mana saya mau ngasih nilai gitu loh. Oke, dan mudah-mudahan nanti sesudah ngobrol sama saya adalah ya solusinya ya Bu ya. Coba sebelumnya saya mau tanya dulu, yang sudah Bu Ade lakukan itu apa aja buat supaya anak-anak itu mengumpulkan tugas? Itu sudah ada nggak komunikasi dengan anak-anak? Ke di WA kan, tolong kerjain tugas, kumpulin tugas untuk saya di kantor gitu. Jadi jangan di langsung lagi, tapi kumpulkan individu gitu ya. Saya juga ingin ngecek sekaligus gitu kan. Jadi buku-bukunya disuruh kumpul gitu. Itu sudah lama nagih ke anak-anak biar sudah ini sih Bu, dari bulan awal Desember ini gitu. Dari awal Desember sudah ya. Cuma ternyata masih banyak yang belum ngumpul ya Bu ya? Kalau masuk kuliah bingung saya jadinya Bu. Selain woro-woro ke anak biar ngumpul tugas, ada lagi nggak yang sudah bergerak? Udah sih minta sama wali kelasnya, minta bantuin. Benar itu, kemudian sama BK-nya juga. Sama BK juga, jadi sudah ya bantu ya sudah lagi ya. Semuanya benar. Terus gimana sesudah minta bantuan BK dengan wali kelas, ada nggak yang bertambah yang ngumpul? Masih sih Bu, masih gitu. Ada yang kerjain, ada juga yang enggak. Ini bingung yang tidak ngerjain ini ya, kenapa ya gitu. Gitu ya. Jadi yang sudah ada terjadi pengurangan ya, yang tadinya mungkin banyak jadi agak berkurang sedikit ngumpul karena melibatkan wali kelas dengan guru BK ya Bu ya. Oke, jadi coba ke wali kelas udah, terus ke guru BK sudah. Kira-kira yang belum dilakukan untuk supaya anak-anak mengumpulkan tugas, ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Kayaknya saya harus panggil satu-satu kayaknya Bu ya. Dengan ini surat ya? Surat atau mungkin telepon aja ya. Oh, bisa ditelepon malah lebih cepat ya. Telepon sudah datang ke sekolah, kenapa ya? Nah iya, coba karena kan kita kalau tidak mendengar masalah anak itu kenapa tidak mengerjakan tugas ya, itu kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi memang bagus itu, jadi rencana untuk aksi Ibu ke depannya sesudahnya itu panggil aja gitu ya Bu ya. Panggil aja kayaknya Bu ya. Harusnya kalau dipanggil mungkin kita tahu masalahnya apa, kenapa ya gitu ya. Kok belum ngumpulin gitu Bu ya. Cuma kalau dipanggil seperti itu kan banyak siswanya itu ya. Nah, gimana itu rencananya Bu supaya nggak tumpang tindih? Kayak mungkin
harinya ya Bu ya, mungkin hari ini di IPA 1, besok IPA 2 gitu. Nah bisa itu, kayaknya coba nanti cross check ke Bu Yeti dulu ya, masih ada waktu berapa lama. Kayaknya sih kita kan lagi libur nih sekarang ya Bu Ade ya, mungkin selama libur ini bisa dipakai juga ya Bu ya. Benar, bisa dipanggil ya Bu ya, mereka bisa ngumpulin tugas juga ya. Jadi coba kalau dibuat agenda itu sesudah dari sini, kira-kira pertama Bu Ade ngapain dulu? Pertama sih tetap ya goro-goro dulu ya, goro-goro di grup ya. Yang ngumpulin, kalau emang belum juga ya udah saya telepon satu-satu dan ke sekolah gitu kan, saya bawa tugasnya. Kalau emang belum, kenapa kan tetap dipanggil gitu ya, kenapa, ada apa gitu kan, kita satu-satu masalahnya apa gitu. Kalau Bu Ade biasanya ngasih tugas itu, ini kan 1 semester ya, untuk mengambilnya 1 semester. Itu ada berapa kali Bu? Saya sih ada 3 kali. Ada nggak siswa yang mengerjakan tugasnya itu belas nggak ada sama sekali tugasnya dari awal? Nah kalau misalnya ada yang kayak gitu, gimana tuh tindakan itu? Ini panggilan. Dipanggil dulu ya. Karena otomatis kalau dia tidak ada sama sekali kan nilainya kosong ya Bu ya? Nah itu, terus kalau untuk yang di KD-nya itu gimana? Tuh ada KD-nya 9 kan? Atau mungkin Bu Ade ada kebijakan sendiri buat siswa yang daripada nilainya kosong itu gimana Bu? Ada nggak kebijakan lain? Kebijakan kan gini, misalnya kalau dia gimana ya bingung gitu. Karena kalau kita mau nagih 9, sementara itu karena bisa jadi anak itu dia tidak mengumpulkan tugas bukan di mata pelajaran Ibu aja, ya nggak? Sudah pernah belum cerita ke ini, ke apa, ke wali kelas atau gimana itu karena siswanya gitu? Coba. Ya udah sih, cuma ini kemarin kan karena saya sudah ngomong juga kan, kalau kan masih kita ada urus sama daring ya. Kalau misalnya kayak seperti tugas latihannya itu kan bisa mereka itu apa ya, gimana itu aja nggak benar ya, melihat punya kawannya tapi mereka nulis sendiri gitu. Tapi kalau buat video, buat blogger, buat apa itu nggak bisa, itu buat sendiri gitu. Tugas saya buat seperti itu. Jadi nambah aja yang nyapa. Jadi kalau misalnya yang tugas-tugas yang lain seperti blogger ini kan bisa minta bantu sama teman-temannya, itu juga ngomong ke kawannya, kalau kawannya yang belum paham buat ini ajarin gitu. Jadi sudah ada penerapan tutor sebaya ya Bu ya, mengajarkan ke teman yang nggak bisa. Tapi intinya 9 tugas itu wajib dikerjakan, atau mungkin apa kalau nanti waktunya sudah mau habis ya udahlah ada batas minimal mengumpulkan berapa tugas gitu, ada tidak? Ada. Nah, gimana itu Bu? Kalau 9 tugas, paling enggak saya ngambil 6 tugas. Jadi paling tidak 6 tugas ya untuk tingkat anggota. Nah itu sudah pernah disampaikan belum ke siswa yang memang benar-benar tidak mengerjakan tugas? Belum, saya belum bicara ke situ, nanti dia kerja cuma 6 aja gitu, yang ingin usahakan mereka kerjain 9. Cuma nanti kalau waktunya sudah habis, ya, siswanya pusing dan nggak sanggup gitu ya. Benar, baru kita kurangin gitu. Oh iya, itu bagus sekali. Jadi untuk gimana Bu untuk komitmen ke depannya? Jadi kan ini kan masalah kita semua ya Bu ya. Jadi rata-rata memang masalahnya karena pembelajaran daring ini banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Dan sepertinya bukan mata pelajaran Ibu aja, mata pelajaran yang lain juga seperti itu ya Bu ya. Jadi memang kita harus punya komitmen nih, gimana ini, kan kita nggak mungkin kalau ada yang tidak mengerjakan tugas itu bisa mencapai 20 siswa, nggak mungkin 20-nya itu kan kosong semua gitu nilainya. Jadi harus ada upaya dari kita. Nah upaya ini yang salah satunya yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa tadi, gimana Bu? Pertama kan kita panggilan dulu. Kemudian baik itu dari kita bantu sama wali kelas sama PK-nya, saya sendiri yang memanggilnya. Kemudian saya tanya ini satu persatu kenapa, ada alasannya. Kemudian saya minta bantu sama teman-temannya, tolong bantu
yang belum paham kerja tugasnya bagaimana diajarin, sudah ngomong seperti itu. Kemudian ya itu tadi kan kalau memang nggak sanggup Ada minimal ya, Minimal. jadi ada kebijakan berapa tugas gitu ya, paling tidak ya. Ya. Nah itu sudah bagus sekali berarti rencananya ya. Tinggal kita komitmen kapan mulai memanggil siswa, kapan mulai. Jadi karena kita nggak bisa terlalu lama ya Bu ya, karena nilai itu dibutuhkan cepat gitu. Menurut Ibu gimana? Besok sudah mulai Benar. Masuk nanti kali nggak ya? Kan kita bagi rapornya diundur ya Bu ya. Iya, tapi mau panggil sekarang aja, jadi pas masuk sekolah Nah, mereka iya. sudah apa ya ngerjain tugasnya selesai, berapa tugas mereka. Jadi liburan ini dipanggil atau dihubungi dulu ya, jadi Ya, mereka benar. ada waktu buat mengerjakan tugas ya Bu ya. Benar-benar. Bagus sekali rencananya. Berarti komitmennya yang penting kita gimana? Yang penting. Yang penting kita apa kerjasama lah. Bu. Nah itu tuh. Jadi komitmennya adalah kerjasama ya, kerjasama dengan wali kelas dan kerjasama dengan Dengan mereka gitu, gimana solusinya. ya, sip, bagus. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih telah bantu sayanya dapat juga ya solusi dari permasalahan saya, dan saya akan lakukannya hari besok ya Bu. Terima kasih banyak. Semangat ya Bu Ade ya. Ya Bu. Ya begitu ya Bu. Oh iya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenti Yulianti. Di sini saya berperan sebagai pengamat dengan praktek yang telah dilakukan oleh Ibu Ana Triana sebagai coach dan Ibu Ade Isania sebagai coaching. Pada kegiatan coaching yang setelah dilakukan oleh Ibu Ana Triana dan Ibu Ade Isania, ini sudah menerapkan model TIRTA. TIRTA ini singkatan dari T-nya adalah tujuan, I identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Pada tujuan, coach yang telah dilakukan oleh Ibu Ana Triana sudah baik, karena Bu Ana Triana sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang menstimulasi atau mendorong Ibu Ade Isania ini untuk menyampaikan tujuan yang akan dicapai dari pembicaraan ataupun sharing yang dilakukan antara coach dan coaching, dan pertanyaannya sudah sangat terbuka dan juga efektif. Identifikasi. Nah, identifikasi ini coach yaitu Bu Ana Triana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan efektif, sehingga Bu Ade Isania sebagai coaching ini memberikan langkah-langkah ataupun identifikasi terhadap masalah yang dihadapi secara runut, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya ataupun solusi yang sudah dilakukan oleh coach. Jadi Bu Ana Triana sebagai coach ini sudah dapat menggali dengan pertanyaan terbuka, sehingga coaching menjadi lebih dalam lagi membahas tentang permasalahan, kemudian langkah yang akan diselesaikan. Dari sini kemudian coach ini memberikan suatu rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi Bu Ana Triana sebagai coach ini sudah dapat menggali, sehingga Ibu Ade Isania sebagai coach ini sebagai coaching dapat menemukan sendiri solusinya secara mandiri tanpa coach ini memberikan solusi secara langsung. Jadi sebagai seorang coach ini Bu Ana Triana sudah sangat baik, dia sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga coach ini dapat memberikan langkah juga rencana aksi yang akan dilakukan terhadap
menstimulasi, mendorong Ibu Ade sebagai coaching, sehingga setelah memberikan rencana aksi, Bu Ade dapat berkomitmen untuk menyelesaikan atau berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Bu Ade sendiri rencanakan. Kemudian langkah-langkah dalam melaksanakan komitmen nantinya sudah rinci dan juga sudah runut dan terjadwal. Jadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ana Triana dan juga Bu Ade Ihsania sudah sesuai dengan pendekatan model Tirta. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat di sini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Triana. Saya Yeti Yulianti. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kemarin saya maupun Yeti sudah mencoba mempraktekkan coaching EBC ya, Dengan pendekatan model Tirta, di mana Tirta itu singkatan dari T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi, kemudian R-nya adalah rencana aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab. Nah sebenarnya kalau kita lihat coaching itu sendiri itu amat berguna ya Bu ya. Iya, benar sekali. Itu amat berguna karena kan memang dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita adalah sebagai guru itu menuntun murid-muridnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang Sesuai dengan kodrat anak, kemudian juga menuntun tumbuh kembangnya kita, gitu ya, bakatnya, potensinya. Jadi dalam proses coaching di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk menggali kekuatan apa yang dimilikinya untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, gitu ya. dan dengan coaching itu berarti kita sudah mulai menerapkan untuk sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam rangka menjaga murid kita agar selamat dan bahagia. Dalam bentuk selamat ini adalah ketika kita mengcoaching siswa yang sedang menghadapi permasalahan, itu membantu siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi pemikiran siswa itu jadi bisa berpikir kritis. Jadi dibiasakan anak itu tidak hanya menerima, tetapi juga bagaimana nantinya setelah besar nanti dia bisa mengatasi sendiri apabila kelak di kemudian hari mereka mempunyai permasalahan. Jadi mereka sudah terbiasa digali untuk berpikir secara kritis. Dan ternyata coaching ini